Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Good News kembali menemani Anda kali ini dengan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, terpopuler bersama saya Fatima dan rekan saya. Iya, dan saya Nadia Nurli, inilah Good News selengkapnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Idam Aziz tertanggal 16 November 2020 siang tadi menyampaikan himbauan kepada warga untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dalam pernyataan Kapolri Jenderal Idam Aziz kembali mengingatkan untuk mengatasi pandemi COVID-19, masyarakat harus ikut terlibat dengan mematuhi disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Kapolri mengatakan adanya kerumunan warga yang mengabaikan protokol kesehatan telah meresahkan masyarakat. Menurutnya, semua pihak harus terlibat untuk menekan kasus penambahan COVID-19. Salah satu himbauan tersebut pun disampaikan, yakni jajaran kepolisian harus bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Beberapa pasal pun dikeluarkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Ia pun kembali mengingatkan pandemi COVID-19 masih terjadi dan telah menyebabkan sekitar 457.000 orang di Indonesia terinfeksi COVID-19 dan 15.000 diantaranya meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh rekan kami Sukarja yang saat ini sudah berada di TKP. Baik Saudara Sukarja, apa sudah terhubung? Ya, terhubung Saudara Fatimah. Selanjutnya, saat ini saya sedang bersama dengan Satgas Jia. Selamat siang Satgas Jia. Ya, selamat siang Saudara Sukarja. Ya, baik, mengenai protokol kesehatan selama pandemi, kenapa perlu adanya tindak pidana bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut? Karena hal ini bisa menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Masyarakat rupanya belum bisa hidup disiplin jika hanya diberi pengumuman protokol kesehatan. Namun jika ada hukuman denda, mereka akan berpikir 2 kali sebelum melanggar karena tak mau membayarnya. Peraturan ini sudah terdapat dalam pasal 205 ayat 1 KUHP. Hukuman tindak pidana ringan ini bisa berupa denda sebanyak Rp750.000. Baik, lalu kapankah penegakan protokol kesehatan mulai diberlakukan? Kami selaku Satgas sudah menghimbau protokol kesehatan kepada perusahaan-perusahaan sejak munculnya COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada bulan Februari. Baik, terima kasih Satgas Jia. Selamat mengerjakan tugas Anda kembali. Selanjutnya saya bersama dengan Satgas Pedro. Selamat siang Satgas Pedro. Ya, selamat siang Saudara Sukarja. Ya, terkait dengan tindak pidana protokol kesehatan, siapakah yang harus dikenakan sanksi protokol kesehatan tersebut? Berdasarkan himbauan protokol kesehatan, yang harus dikenakan sanksi itu adalah masyarakat yang masih belum jerah dan tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, berkerumun, dan menjaga jarak tanpa terkecuali. Dan di manakah lokasi penertibannya akan diberlakukan? Untuk penertibannya dilaksanakan hampir di semua tempat, tapi yang lebih utama, penertiban di tempat umum seperti taman atau tempat wisata yang banyak berkumpul orang. Ya, baik, terima kasih Satgas Pedro. Selamat mengerjakan tugas Anda kembali. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sukarja atas laporan Anda. Selanjutnya kita beralih dengan rekan Ida yang sudah berada di TKP. Apakah sudah terhubung dengan rekan Ida? Baik, Nadia sudah terhubung. Baik, dengan rekan Ida silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Nadia, saat ini saya sedang berada di wilayah Petamburan bersama saya Ibu Nisa. Baik Ibu Nisa, apakah dengan adanya tindakan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan itu dapat membuat jera? Karena sebelumnya masih banyak warga yang melanggar peraturan protokol kesehatan, maka dengan adanya tindak pidana akan membuat para pelanggar menjadi lebih jera. Oleh karena itu, menurut saya, dengan langkah terakhir yang lebih efektif dan lebih ampuh adalah hukum tindak pidana, sehingga masyarakat akan berpikir untuk menaati peraturan. Bagaimana respon Anda terhadap peraturan protokol kesehatan ini? Menurut saya, dengan adanya peraturan protokol kesehatan, maka angka kenaikan COVID dapat diminimalisirkan dan penularan angka COVID dapat berkurang. Selain itu, kita jadi terbiasa dengan gaya hidup bersih dan sehat. Baik Ibu Nisa, terima kasih. Selanjutnya Nadia kembali ke studio. Dapat ikut serta dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Pemirsa,
Sekian informasi penanganan COVID-19 dan sekaligus penutupan kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya Fatimah dan rekan saya. Ya, saya Nadia Nurli, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Good News, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Sampai jumpa. jumpa.